Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nama saya Fikri Habibie Muzaki dengan NIM 21010100 dari kelas TPC. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang casing untuk memenuhi tugas Tekbor 2 atau Teknik Pemboran 2. Next. Baik, di sini ada definisi casing. Casing merupakan alat penting berbentuk pipa yang menghubungkan permukaan ke bawah permukaan tanah dalam proses pemboran. Next. Jenis-jenis casing. Di sini saya memaparkan 5 jenis casing. Yang pertama itu ada konduktor casing. Merupakan rangkaian casing yang pertama. Fungsi dari konduktor ini untuk mencegah struktur tanah di dasar menara bor. Untuk ukuran diameter konduktor casing sendiri antara 16 sampai 36 inci. Yang kedua itu ada surface casing. Surface casing itu dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor casing. Otomatis diameternya atau ukurannya lebih kecil dibandingkan konduktor casing. Biasanya surface casing memiliki diameter 95/8 sampai 20 inci. Karena temperatur, tekanan, dan fluida yang korosif cenderung meningkat sejalan dengan ke dalam lubang bor, maka pemilihan jenis casing atau grade casing harus disesuaikan dengan kondisi sumur. Fungsinya untuk melindungi air tanah agar tidak terkontaminasi. Lanjut ke jenis yang ketiga, itu ada intermediate casing. Casing yang biasa digunakan untuk mencegah atau mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran berlangsung. Ukuran biasa untuk intermediate casing memiliki diameter antara 95/8 sampai dengan 13/5/8. Fungsinya untuk menghindari loss circulation atau stuck pipe. Lanjut ke jenis yang keempat ada production casing, yaitu rangkaian casing terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Semakin tinggi produksi suatu sumur, maka akan semakin besar ukuran production casing yang akan digunakan. Biasanya ukuran diameter pada production casing itu antara 7 sampai 13 inci. Fungsinya untuk menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Selanjutnya itu ada linear casing. Linear casing merupakan rangkaian casing produksi yang dipasang di dalam sumur pemboran yang tidak sampai permukaan. Umumnya linear casing dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Fungsinya menghemat biaya pemboran. Next. Nah, di sini adalah gambar-gambar jenis-jenis, maaf, gambar jenis-jenis casing yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Next. Nah, di sini ada ukuran casing. Misalnya contoh, kita ambil yang kanan ini. Jadi di sini tuh ada casing. Di sini casing, indikator casing nih. Ini adalah casing. Nah, ini adalah bit atasnya nih. Berarti misalnya yang paling kanan 30 inci. Berarti ukuran bitnya itu otomatis 26. Lanjut setelah 30 kita kan fokusin casing 30 ke 20. Dari 20 ke 13/3/8. Lanjut ke 95/8. Dan terakhir 51/2. Next. Grade pada casing. Di sini ada grade-nya itu yang saya cantumkan ada H40, J55, K55, C75, dan lain-lain. Maksud dari angka ini adalah fungsinya untuk menentukan kekuatan minimum. Contoh, H40. Berarti otomatis 40.000 titik minimumnya. J55, 55, 55.000. Oke, dan seterusnya. Next. Jadi, masalah pada casing ini sendiri yaitu casing stuck yang disebabkan oleh adanya formasi yang didominasi oleh monorilonit, yaitu clay yang mudah menyerap air dan mengembang atau swelling. Nah, di sini ada 3 beban, yaitu burst, collapse, dan tension. Apa itu beban burst atau tekanan burst? Merupakan tekanan minimum yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun pecahan bagi casing, biasanya berasal dari kepala sumur ataupun tekanan hidrostatik. Yang kedua itu ada beban collapse, yaitu tekanan minimum yang dikarenakan pada casing sehingga menyebabkan casing tersebut kolaps. Lanjut ke tension, yaitu tekanan dari beban rangkaian casing yang digantung di dalam sumur. Lanjut. Oke, di sini ada sambungan. Ada 3 sambungan, yaitu ada round thread and coupling, mempunyai bentuk ulir seperti V dan mempunyai 8-10 ulir per incinya. Tipe sambungan ini ada 2, yaitu long round thread and coupling atau LCSG
dan Short Round Thread and Coupling atau CSG. Yang kedua itu ada Buttress Thread and Coupling, yaitu sambungan berbentuk trapezium dan mempunyai 5 ulir per incinya. 5 ulir per inci. Biasanya digunakan untuk tension load yang lebih besar. Dan terakhir itu ada Extreme Line Casing. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuk ulirnya berbentuk trapezium atau square dan mempunyai 5 ulir per inci. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.